Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama channel kami yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kejadian Aneh di Rumah Bekas Dukun Santet. Rama menyandarkan kepalanya di jendela bis, pandangannya kosong menatap pohon-pohon di sepanjang jalan yang seolah berjalan. Hatinya sangat galau. Di dasar hatinya berkecamuk perasaan antara benci dan dendam terhadap mantan pacarnya, Ningrum. Sudah 3 tahun mereka berpacaran dan selama ini aman-aman saja. Tapi secara mendadak, Ningrum memutuskan hubungan dengan alasan tidak ada kecocokan. Padahal selama ini mereka berpacaran tidak pernah ada pertengkaran yang serius dan semua bisa diatasi. Di samping itu, Rama selalu setia dan tidak pernah sekalipun selingkuh. Setelah diselidiki, ternyata Ningrum tertarik pada Hartono, anak seorang pengusaha kaya. Hati Rama remuk redam mengetahui hal itu. Berhari-hari hidupnya bagaikan tiada arti. Pupus sudah harapannya untuk membina keluarga bersama Ningrum. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dari awal, kini bagaikan seonggok sampah. Untuk melupakan semua kepahitan itu, Rama memutuskan mengambil cuti selama seminggu dan berniat pergi ke desa tempat di mana pamannya tinggal. Sudah lama ia tidak bertemu dengan pamannya, ada sekitar 3 tahun. Mereka hanya saling berkomunikasi melalui telepon. Terakhir pamannya mengabarkan kalau dirinya saat ini sudah diangkat menjadi kepala desa. Rama tiba di desa menjelang maghrib. Ia merasa agak bingung dengan jalan menuju rumah pamannya. Keadaan desa rupanya sudah mengalami perubahan pesat. Seingatnya ada jalan pintas yang bisa ditempuh. Ia bertekad berjalan kaki sambil olahraga. Namun baru beberapa berjalan, tiba-tiba hujan turun. Rama berlari kebingungan mencari tempat berteduh. Tanpa pikir panjang lagi, ia segera masuk ke sebuah rumah dan berteduh di bawah empernya. Untunglah ia membawa jaket yang cukup tebal sehingga bisa berlindung dari dinginnya hawa saat itu. Tiba-tiba pintu rumah terbuka, seorang laki-laki tua berjanggut keluar menatap Rama dengan ramah. "Maaf pak, saya numpang berteduh sebentar," Rama berkata dengan sopan. "Di luar dingin, ayo masuk," ajak si tuan rumah. "Berteduh di dalam saja. Hujan sepertinya lama baru reda." Rama agak ragu karena ia sama sekali tidak mengenal si empu rumah. Tapi karena terus didesak, akhirnya Rama masuk juga. Pada waktu duduk di kursi, Rama langsung mencium wewangian seperti bau kemenyan. Bulu kuduknya merinding ketika melihat beberapa lukisan menyeramkan di dinding. Rama menolak ketika si empu rumah, Pak Joyo, menawarkan teh. Rasanya ia tidak mempunyai selera sama sekali. "Kamu kelihatan galau anak muda," Pak Joyo berkata menggoda. Tangannya mengelus-elus janggutnya. Tidak, sedikit," jawab Rama agak malu. "Pasti masalah cinta," tebak Pak Joyo terkekeh. "Kamu baru diputus pacarmu, dan untuk melupakan semua itu, kamu sengaja pergi ke desa ini." Rama terkejut dari mana Pak tua ini mengetahui semuanya. Ia tidak ingin membicarakan hal tersebut karena takut hatinya kembali terluka. Kadang wanita memang serakah. Sudah dapat baik, tapi masih selalu ingin dapat yang lebih lagi. Kamu hanya korban. "Sudahlah pak, saya tidak ingin..." "Kamu harus membalasnya," Pak Joyo berkata keras seolah Rama adalah anaknya. "Maksud bapak?" Rama merasa ngeri melihat perubahan Pak Joyo yang tiba-tiba, apalagi saat menatap matanya yang mulai memerah. "Sakiti wanita yang telah mencampakkanmu. Aku bisa membantumu." Suara Pak Joyo bagaikan hasutan iblis. Kemudian Pak Joyo masuk ke dalam, lalu datang dengan membawa sebuah kotak. Isi kotak itu ternyata sebuah boneka putih dan sebuah jarum besar. Rama terkesiap. Ia mulai bisa menebak kemana arah tujuan Pak Joyo. Berikan nama wanita pengkhianat itu dan tanggal lahirnya. Mata Pak Joyo menyorot tajam, seolah mengandung kekuatan magis.
Rama bagaikan dihipnotis, tanpa sadar ia menyebutkan nama Ningrum dan tanggal lahirnya. Pak Joyo mulai komat kamit membaca mantra. Peluh keluar membasahi wajahnya. Bau kemenyan terasa sangat menusuk hidung Rama. Suasana berubah mencekam. Lama-kelamaan, Rama seolah larut dalam suasana penuh mistis itu. Sekarang, wanita yang mengkhianatimu akan menderita. Hahaha. Pak Joyo mulai menusukkan jarum yang dipegangnya ke perut boneka putih, kemudian ke seluruh tubuh yang lain. Tangannya begitu terampil memainkan jarum, seolah sudah terbiasa. Di lain tempat, Ningrum yang tengah membaca sambil tiduran, tiba-tiba menjerit-jerit kesakitan. Matanya sebentar terpejam, sebentar melotot menahan sakit yang amat sangat. Ayo, sekarang giliran kamu. Tusukkan jarum ini ke tempat yang kamu sukai. Setelah puas, Pak Joyo menyerahkan jarum dan boneka yang dipegangnya kepada Rama. Karena di hatinya memang masih menyimpan dendam, Rama langsung menuruti kata-kata Pak Joyo. Ia menancapkan jarum ke titik tubuh yang paling dibanggakan Ningrum, seperti hidung, bibir, dan payudaranya. Dengan penuh kebencian, berulang kali ia menancapkan jarum itu. Pak Joyo tertawa terbahak-bahak. Bagus anak muda, bagus. Pak Jaya kelihatan sangat senang. Apakah kamu ingin dia mati? Rama tersadar. Mati? Ningrum mati? Oh tidak, ia bukan seorang pembunuh. Walaupun saat ini memang benci kepada Ningrum, tetapi ia tidak mau membuat wanita itu sampai meninggal. Dengan refleks Rama melemparkan jarum yang dipegangnya. Napasnya tersengal-sengal. Bodoh kamu, bikin wanita itu mati. Pak Joyo membentak Rama dengan beringas. Rama menggeleng. Tidak, aku bukan pembunuh. Cukup, hentikan. Rama mendekap wajahnya. Penyesalan mulai menghantuinya. Tapi Pak Joyo tidak berhenti. Ia malah mengeluarkan sebilah pisau belati yang sangat tajam. Lidahnya mengoles ujung belati. Apa yang Bapak ingin lakukan? Rama beranjak dari tempat duduknya. Menusukkan pisau ini tepat ke jantungnya. Pak Joyo terkekeh. Jangan. Rama mencoba merebut pisau itu dari tangan Pak Joyo yang mulai tampak kesetanan. Terjadi pergumulan sengit. Rama terjengkang di atas kursi, didorong keras oleh Pak Joyo. Ketika pisau akan ditancapkan tepat di jantung boneka, tiba-tiba Rama menyebut asma Allah, meminta pertolongan. Bibirnya terus mengucapkan istighfar. Tiba-tiba rumah berguncang dengan hebatnya. Lukisan-lukisan seram yang ada di dinding semua berjatuhan. Pak Joyo berteriak-teriak seperti kesakitan. Kemudian terdengar ledakan besar, dan Rama sudah tidak ingat apa-apa lagi. Ketika Rama tersadar, ia sudah berada di rumah pamannya. Ada beberapa luka lecet di tubuhnya. Punggungnya terasa sakit, seperti baru menghantam sesuatu. Syukurlah kau telah sadar, Rama. Paman Rama berkata lega. Apa yang telah kau lakukan di tempat reruntuhan rumah dukun santet itu? Untung ada beberapa warga yang akan ke sawah, melihatmu pingsan, dan membawanya ke sini. Reruntuhan? Apa maksud paman? Sambil menahan sakit, Rama berusaha menyandarkan. Lalu ia menceritakan semua kejadian yang menimpanya di rumah Pak Joyo. Rupanya dukun santet itu benar-benar jahat dan ingin mengajakmu berbuat dosa. Untunglah kau selamat, Rama. Dulu pernah merebak isu Pak Joyo adalah seorang dukun santet, tapi warga belum percaya penuh. Karena itu seorang penduduk yang penasaran diam-diam masuk ke rumahnya. Penduduk yang mengetahui di dalam rumah itu penuh peralatan ritual, lalu menceritakan kepada beberapa penduduk yang lain. Namun, naas setelah itu, ia justru meninggal dengan perut buncit. Hal yang sama juga dialami penduduk yang lain yang ikut mendengar perihal ilmu santet Pak Joyo. Dari situlah penduduk menjadi marah dan membakar rumah Pak Joyo yang dianggap sebagai pelaku penyantetan itu. Tak hanya itu, Pak Joyo yang tidak sempat melarikan diri ikut menjadi bulan-bulanan penduduk dan dibakar bersama rumahnya. Jelas Paman Rama. Beberapa hari setelah merasa baikan, Rama langsung pamit pulang.
Ia menuju rumah Ningrum ingin mengetahui keadaannya. Ternyata Ningrum sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Tubuhnya bengkak dan keadaannya sangat memprihatinkan. Rama benar-benar menyesal, apalagi setelah ia tahu Hartono tidak mau menjalin hubungan lagi dengan Ningrum. Untuk menebus kesalahannya, Rama dengan setia menemani dan ikut merawat Ningrum. Setelah semua pulih, Rama pun akhirnya melamar Ningrum. Ia tidak menceritakan apa yang sebelumnya terjadi kepada Ningrum agar tidak mengganggu biduk rumah tangganya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.